Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B. Pada mata kuliah biopsikologi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai regulasi motivasi makan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, ada Bella Dwi Lestari, kemudian ada Danti Noviani, dan yang terakhir ada Dewi Kartikasani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motivasi. Sebelumnya, teman-teman pasti tahu apa itu motivasi. Ya, motivasi dapat didefinisikan sebagai penggerak atau pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dorongan tersebut bisa berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi seseorang untuk makan. Yang pertama ada asumsi set point. Asumsi awal bahwa rasa lapar dan makan itu dipicu oleh adanya cadangan energi tubuh yang dibawa kadar optimal atau set point. Karena bahan bakar utama sel tubuh kita adalah glukosa dan asam lemak. Kebanyakan orang mengatribusikan rasa lapar pada adanya defisit energi dan melihat makan sebagai cara untuk mengembalikan sumber energi ke tingkat optimalnya, yang artinya ke energi set point. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point-nya dan akan menurun setelah tubuh menggunakan energi untuk memberikan bahan bakar pada proses-proses fisiologisnya. Ketika tingkat sumber energi tubuh turun cukup jauh, maka seseorang menjadi termotivasi oleh rasa lapar dan akan makan. Selanjutnya ada teori insentif positif. Teori insentif positif menjelaskan bahwa keinginan makan pada manusia itu tidak didasari oleh defisit energi, tetapi oleh adanya rasa menyenangkan saat makan. Ketika kita makan, kita akan senang. Akhirnya orang akan makan itu bukan karena defisit energi. Lalu pengontrolan makan itu dikontrol dengan cara yang sama dengan perilaku seksual. Karena perilaku seksual seseorang itu kan tidak ada set point-nya. Nah, di situ ketika orang mengalami rasa yang menyenangkan, maka dia ingin lagi dan lagi. Begitu juga dengan makan. Kemudian konsep dari teori insentif positif yaitu adanya makanan lah yang nanti akan membuat seseorang lapar. Berbeda dengan kondisi set point, kadar gula darah yang menurun yang membuat mereka lapar. Kemudian, seberapa lapar seseorang itu tergantung dari hubungan antara beberapa faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan teori insentif positif, mulai dari rasa makanan, apa yang sudah diketahui tentang makanan tersebut, mulai dari waktu terakhir makan kapan, mulai dari jenis dan jumlah makanan dalam saluran cerna, dan ada atau tidaknya orang lain. Semua faktor ini tidak ada satu faktor yang lebih dominan. Mereka saling bekerja sama, berinteraksi menentukan apa orang lapar atau tidak. Pembahasan selanjutnya adalah makan. Makan adalah perilaku yang kompleks. Selain menyediakan mikro seperti vitamin dan mineral dan makronutrien seperti kalori, menelan makanan berarti berinteraksi dengan kontrol refleksif dari banyak parameter penting, termasuk tingkat sirkulasi bahan bakar plasma dan osmolalitas plasma. Dengan tekanan darah, dengan suhu tubuh, dan dengan pemeliharaan lemak tubuh. Makan itu sendiri bukanlah variabel yang diatur, melainkan perilaku yang dapat direkrut dalam pemeliharaan beberapa parameter fisiologis. Sebagai contoh, jika makanan yang tersedia cukup banyak dan tanpa kendala, tikus akan mengadopsi pola makan besar makanan kecil setiap hari. Dengan demikian, mereka mempertahankan relatif jumlah lemak tubuh yang konsisten tanpa harus berurusan dengan konsekuensi metabolik dari makan besar. Namun akan dengan mudah juga meninggalkan kebiasaan dan pola makan yang mungkin disukai ini ketika kondisinya berubah. Ini termasuk situasi seperti memiliki makanan yang tersedia hanya pada waktu yang terbatas setiap hari. Harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan dan keberadaan predator di dekatnya. Ketika batasan tersebut diberlakukan, hewan akan makan pada waktu yang berbeda atau lebih jarang, tetapi dengan makanan yang lebih besar.
atau mengadopsi strategi apapun yang memungkinkan mereka memperoleh kalori yang cukup untuk mempertahankan lemak tubuh pada tingkat kebiasaannya dan di lingkungan di mana mereka berada. Demikian pula, makan dapat terjadi ketika peluang yang tidak terduga muncul, atau ketika situasi sosial menentukan. Semua jenis pengaruh ini juga berdampak pada pengambilan makanan manusia. Seperti bayi, hampir seperti kebanyakan hewan, lebih suka sejumlah besar makanan kecil setiap hari. Dan seiring bertambahnya usia dan batasan sosial yang dipaksakan, misalnya untuk keurusan orang tua, beradaptasi dengan jadwal makan yang lebih jarang dan lebih besar, dan ini terus berlanjut sepanjang hidup dan saat makan dan ngemil menjadi terintegrasi dengan jadwal dan situasi kehidupan. Intinya adalah bahwa makan itu sendiri seperti waktu dan ukuran makanan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Homeostatis versus non-homeostatis. Apakah motivasi makan itu dipengaruhi oleh faktor homeostatis, yaitu kebutuhan dan kekurangan energi, atau karena faktor non-homeostatis seperti hedonisme, sosial, pengalaman, atau yang lainnya? Nah, otak ini dianggap memiliki sirkuit dan anatomis berbeda dalam menyusun pengaruh makan. Tindakan perilaku makan sendiri itu diatur di area kontrol motorik otak belakang. Ada banyak ulasan mengenai perubahan tentang sirkuit asupan makan. Sinyal homeostatis selain memicu aktivitas di hipotalamus, ternyata juga mempengaruhi aktivitas di non-homeostatis. Selain di hipotalamus, reseptor untuk molekul pensinyalan adipositas, leptin, dan insulin juga terletak di area tegmental ventral area atau VTA di otak tengah, yaitu daerah di mana rangsangan nilai hedonis ditentukan dan diteruskan ke daerah lain melalui akson yang melepaskan dopamin. Nah, pemberian insulin atau leptin di sektor VTA ini meredam sinyal hedonis, kemudian diteruskan ke area otak lainnya. Reseptor insulin juga diekspresikan di area neokorteks, di mana di area itu pengalaman itu terintegrasi. Gambar yang tertera pada PPT ini menunjukkan gambar bagaimana pengaruh homeostatis dan non-homeostatis terhadap motivasi makan. Bagian otak besar ini dianggap berbeda untuk dua jenis pengaruh ini, dan sebagian besar tidak banyak berhubungan satu sama lain sampai keputusan akhir untuk berperilaku, yaitu untuk makan atau berhenti makan. Nah, nukleus tractus soliter atau NTS ini yang menerima sinyal kenyang selama makan. Kemudian ventral tegmental area atau VTA di otak tengah ini merupakan sumber traktus dopamin, mesolimbik, dan mesokortikal. Kemudian PVT yaitu nukleus paraventrikular talamus, ini wilayah yang dapat mengintegrasikan informasi tentang keadaan kognitif, emosional, dan kecemasan dengan nilai hadiah makan. Berikutnya pada gambar itu terlihat penggambaran bagaimana pengaruh homeostatis dan non-homeostatis terhadap makan itu dipertimbangkan. Integrasi berbagai jenis pengaruh terhadap makan itu terjadi di seluruh otak. Ada identifikasi mengenai input, output, dan kapasitas integratif area hipotalamus tertentu, seperti nukleus ventromedial dianggap sebagai pusat kenyang, hipotalamus lateral dianggap sebagai pusat lapar dan haus, kemudian paraventricular nucleus dianggap sebagai pusat integratif yang mempengaruhi aktivitas sistem saraf otonom dan sumbu stres. Kemudian para ahli juga mengemukakan bahwa sistem limbik itu mengidentifikasi jalur penting yang lewat dari VTA otak tengah ke nukleus accumbens dan ke area korteks cerebral yang memberi sinyal penghargaan dan hedonis. Nah, otak ini itu memiliki sirkuit kompleks yang mengintegrasikan berbagai sinyal. Yang membedakan hanyalah asal informasi spesifik yang mempengaruhi keputusan untuk makan atau tidak makan. Homeostatis.
Dalam istilah motivasi makan, homeostatis ini untuk menunjukkan pengaruh motivasi makan berdasarkan defisit kalori atau kelebihan kalori. Nah, di hipotalamus, mediobasal, dan bagian otak lain itu sinyal terkait metabolisme itu berkumpul, termasuk sinyal adipositas seperti insulin dan leptin. Insulin ini disekresikan oleh sel B pankreas dan leptin disekresikan oleh adiposit. Keduanya ini mengekspresikan reseptor insulin dan leptin masing-masing. Neuron dan sel glia banyak ditemukan di inti arkuata hipotalamus dan daerah sekitarnya. Dan jika berat badan menurun karena diet atau kelaparan, kadar insulin dan leptin yang bersirkulasi itu menurun dan sinyal adipositas yang berkurang mencapai sel-sel hipotalamus sehingga sirkuit itu meningkatkan pengambilan makanan dirangsang. Sedangkan aktivitas di sirkuit yang meningkatkan pengeluaran energi itu berkurang. Dan kemungkinan peningkatan makan lebih banyak sampai kadar insulin dan leptin itu kembali ke set point. Arkuata hipotalamus ini mengandung neuron yang memiliki aksi katabolik utama, mendukung penurunan asupan makanan dan peningkatan pengeluaran energi yang mengakibatkan tubuh itu kehilangan lemak. Propiomelanosortin disintesis oleh sel-sel hipotalamus, dipecah menjadi molekul POMC menjadi peptida bioaktif yang lebih kecil, terutama melanocyte concentrating hormone. Pemberian insulin atau leptin ke sekitar ARC menyebabkan berkurangnya asupan makanan dan hilangnya lemak. Respon ini diperantarai dan ditiru oleh melanocyte concentrating hormone atau senyawa terkait. Kekurangan reseptor MSH3 atau MSH4 atau kekurangan reseptor insulin di neuron dapat mengakibatkan hiperfagia dan obesitas. Nah, ARC ini memiliki neuron yang menentang aksi MSH. Neuron ini menghasilkan dua peptida anabolik, yaitu neuropeptida NPY dan agouti related peptide AGRP. NPY bekerja pada reseptor untuk mengaktifkan nafsu makan dengan pensinyalan NPY yang berkepanjangan. Berat badan dan adipositas meningkat. AGRP berfungsi sebagai lawan dari reseptor MSH sehingga menghambat kerja leptin dan insulin. Neuron POMC yang menyekresikan MSH dan neuron NPY atau AGRP diproyeksikan dari ARC ke beberapa area hipotalamus lainnya, terutama ke PVN, di mana neuron mengekspresikan reseptor untuk NPY dan MSH atau AGRP. PVN pada gilirannya memproyeksikan ke daerah otak belakang yang mengontrol tindakan makan, dan itu mempengaruhi aktivitas sistem saraf simpatik dan parasimpatik, serta sekresi kelenjar pituitari. Menghambat aktivitas insulin atau leptin di dalam hipotalamus mengakibatkan motivasi makan itu meningkat. Ketika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka akan mempertahankan berat badan yang tinggi. Nah, sinyal kenyang seperti CCK yang disekresikan selama makan berinteraksi dengan sistem sinyal adipositas, di mana potensi ditingkatkan ketika leptin atau insulin lebih tinggi dari biasanya. Ketika sinyal insulin atau leptin lokal di otak itu meningkat, kemampuan sinyal kenyang untuk mengurangi ukuran makan itu meningkat, dan sinyal insulin atau leptin yang rendah mengurangi kemanjuran sinyal kenyang. Individu yang kelaparan akan memiliki kecenderungan untuk makan lebih dari biasanya. Kemampuan insulin, leptin, CCK, dan sinyal homeostatis untuk mempengaruhi asupan makan itu sangat bervariasi, tergantung pada lingkungan, pengalaman, dan faktor lainnya. Selanjutnya, pengaruh non-homeostatis terhadap motivasi makan. Nah, berbeda dengan homeostatis, non-homeostatis ini memiliki motivasi makan bukan untuk keseimbangan energi, melainkan karena adanya alasan atau dorongan lain yang memotivasinya untuk makan. Jika diibaratkan, makan non-homeostatis ini bukan karena saya lapar, melainkan misalnya karena ada makanan yang enak, terdapat makanan kesukaannya,
dan juga alasan-alasan lain yang membuatnya termotivasi untuk makan. Sebagian besar peneliti saat ini mendasarkan makan non-homeostatis pada sifat hadiah. Hadiah ini berupa makanan-makanan tertentu atau rangsangan yang terkait dengan apa yang mereka sukai. Nah, apa yang disebut sirkuit hadiah ini telah bertahan di otak. Fokus utamanya ialah neuron yang mensintesis dopamin di otak tengah, dan neuron ini memproyeksikan anterior ke beberapa daerah otak, termasuk nucleus accumbens. Stimulasi syarat dopaminergik ini sangat bermanfaat karena nantinya akan dipelajari respons pengaktifannya. Untuk lebih jelasnya, sirkuit saraf yang diaktifkan oleh makanan enak akan berkumpul di otak tengah untuk mengaktifkan neuron dopaminergik yang sama. Untuk jelasnya, VTA atau daerah tegmental ventral ini akan memproyeksikan ke daerah kortikal melalui saluran mesokortikal. Sedangkan yang memproyeksikan ke daerah limbik ialah nucleus accumbens dan juga bagian amigdala melalui saluran mesolimbik. Nah, alhasil, akhirnya terjadilah penyampaian aspek penghargaan dan peningkatan motivasi yang berkaitan dengan motivasi untuk makan. Sifat spesifik dari sirkuit yang diaktifkan oleh nucleus accumbens dan daerah sensitif dopamin lainnya akan memproyeksikan ke korteks, ke hipotalamus, dan ke tempat-tempat lain. Menurut Berich dan Robinson tahun 1998, mereka berpendapat bahwa komponen yang berbeda dalam nucleus accumbens ini akan memediasi apa yang mereka sebut menyukai dan keinginan, atau yang biasa kita kenal dengan liking and wanting. Dengan menyukai, ini tuh mengacu pada persepsi kesenangan yang telah terkait dengan rangsangan khas makanan tertentu. Sedangkan, jika berdasarkan pengalaman, ini membutuhkan input kortikal ke nucleus accumbens dan menambahkan aspek hedonis positif untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Di sisi lain, keinginan ini dianggap sebagai komponen motivasi atau pendorong untuk makan. Ini dimediasi oleh serat dopaminergik dari VTA atau daerah tegmental ventral dan ditingkatkan oleh kekurangan makanan. Selanjutnya, integrasi pengaruh homeostatis dan non-homeostatis terhadap asupan makanan. Lateral hipotalamus atau LH terlibat penting dalam interaksi pengaruh antara homeostatis dan non-homeostatis terhadap asupan makanan. Menurut riset, LH dianggap sebagai pusat makan atau lapar yang berada di otak. Menurut Bernardis dan Bellinger tahun 1996, lateral hipotalamus diposisikan dengan baik untuk mengintegrasikan faktor homeostatis dan secara langsung mempengaruhi asupan makanan. Mengapa? Karena LH ini menerima sinyal yang beragam terkait dengan simpanan adiposa atau jaringan lemak, makanan yang tersedia dan juga yang dimakan, kadar glukosa yang sedang beredar, dan juga senyawa energi lainnya. LH diakui sebagai area stimulasi lokal, di mana selain memicu makan, ia juga memunculkan perilaku termotivasi lainnya. Lebih lanjut, neurotransmitter utama yang menyampaikan LH ialah neuropeptide dan juga orexin A. Mereka mempunyai fungsi memperjelas peran hipotalamus sebagai salah satu bagian pada sistem komunikasi dua arah antara otak dengan saluran cerna yang mengatur lapar, makan, dan juga pencernaan. Informasi dari LH ini akan disampaikan oleh neuron orexinergic ke VTA di otak tengah. Kemudian, pesan tersebut akan diteruskan ke nucleus accumbens oleh neuron dopaminergic. Gabungan sistem hipotalamus, otak tengah, dan accumbens ini dianggap sebagai sirkuit penting yang akan menunjukkan hadiah berupa makanan sejak accumbens menginervasi lateral hipotalamus. Sirkuit kedua yang berasal dari LH memanfaatkan serat orexinergic
untuk menginervasi nukleus paraventrikular thalamus atau PVT. PVT ini ialah situs penting di mana informasi tentang kognisi, emosi, dan juga kecemasan terintegrasi dengan nilai makanan berupa sebagai hadiah. Serat dari PVT ini yang telah diidentifikasi akan dilanjutkan ke nukleus accumbens di mana mereka memodulasi aktivitas dopaminergic. Nah, dengan demikian, alhasil terdapat riset terbaru yang menunjukkan dibanding dianggap sebagai pusat lapar, lateral hipotalamus ini lebih tepat dianggap sebagai suatu hubungan dalam sirkuit saraf kompleks yang mengintegrasikan homeostatis dengan beragam informasi non-homeostatis untuk menginformasikan semua perilaku yang termotivasi. Tinjauan baru-baru ini menyimpulkan bahwa neuron orexinergic LH berfungsi sebagai integrator informasi dari lingkungan internal dan juga eksternal dengan tingkat kewaspadaan dan gairah untuk menginformasikan keputusan tentang berbagai perilaku termotivasi. Untuk memberikan contoh lebih jelasnya dan juga lebih spesifik tentang bagaimana pengaruh homeostatis dan non-homeostatis berinteraksi ini, dapat mempertimbangkan fenomena makan yang diinduksi dengan stres. Ada bukti kuat bahwa beberapa stresor, yang terutama menimbulkan stres psikologis, meningkatkan motivasi untuk mengonsumsi apa yang disebut makanan yang menenangkan. Alasannya tampak karena mengonsumsi makanan ini mengurangi respons terhadap stresor dan akibatnya menurut definisi ini sangat bermanfaat. Lebih lanjut, ada bukti bahwa mengonsumsi makanan yang menenangkan seperti itu dan juga secara teratur dapat memperkuat koneksi sinaptik di amigdala. Koneksi yang mengikat ini akan mengonsumsi makanan dengan fenomena peredam sumbu stres. Ini menurut Christiansen dan juga yang lainnya tahun 2011. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.